Keselamatan sepenuhnya, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada horizon. Sebuah jet pesawat puluhan ribu ton berada di dek bergerak di tengah-tengah lautan. Pilot tidak bisa melihat di luar kokpitnya. Salah satu gerakan dan dia berada di dalam air. Namun dalam hampir 2 detik, jet itu akan bergerak dari 0 hingga 165 km per jam dan menghilang ke dalam kosong hitam. Hanya satu grup pesawat di seluruh dunia yang mencoba hal ini, pesawat AS dan kapal induk. Setiap negara lain tidak mencobanya. Apa yang akan Anda ketahui adalah bagaimana pesawat AS menghilangkan kemungkinan. Malam demi malam, dalam kondisi yang akan menakutkan jiwa-jiwa yang paling berani. Tapi inilah yang kebanyakan orang tidak tahu. Kapal induk tidak melakukan ini sendirian. Di belakang setiap penerbangan malam yang berhasil, ada seluruh kru kapal yang mengekalkan teknik begitu tepat, begitu berkoordinasi, sehingga satu miskomunikasi bisa berakhir dengan katastrofi. Orang dan wanita ini beroperasi dalam kegelapan yang hampir total, menggunakan cahaya, sinyal tangan dan bertahun-tahun latihan untuk membuat keputusan dalam hitungan detik. Perkenalan. Operasi Night Carrier merupakan puncak aviasi kapal induk. Sementara pilot militer biasa mendarat di landasan panjang, pilot kapal induk harus mendarat di dek bergerak dalam kondisi gelap total. Teknik yang digunakan pada malam hari tidak seperti apapun dalam dunia penerbangan. Dari kru dengan seragam berwarna yang berlari di dek hingga katapult elektromagnetik yang meluncurkan pesawat ke kegelapan, setiap detik penting. Prosedur yang dibangun selama bertahun-tahun membuat mereka satu-satunya kekuatan yang mampu menjalankan operasi Night Carrier dalam segala cuaca, di mana saja di dunia. Masuk ke dek penerbangan kapal induk pada malam hari berarti memasuki dunia yang berbeda. Dek dirancang untuk mempertahankan penglihatan malam kru sambil tetap memberikan cukup cahaya untuk bekerja. Pesawat terlihat seperti siluet bercahaya di tengah kegelapan. Dek penerbangan adalah tarian koreografi dalam hampir gelap total. Setiap orang memiliki peran khusus, dan mengenali peran itu secara instan sangat penting. Disinilah sistem jersey berwarna menjadi krusial. Pakaian kuning adalah pengarah pesawat. Pada malam hari mereka mengenakan perlengkapan yang bercahaya. Mereka mengarahkan pesawat besar hanya dengan sinyal tangan. Pakaian hijau mengoperasikan katapult yang menghasilkan tenaga luar biasa untuk meluncurkan jet dalam jarak pendek. Pakaian merah menangani bahan bakar dan persenjataan. Mereka bekerja dengan bahan bakar dalam jumlah besar dan senjata aktif dalam kondisi minim cahaya. Ini adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya. Pakaian ungu mengisi bahan bakar pesawat, sementara pakaian coklat bertanggung jawab atas pesawat itu sendiri, melakukan inspeksi sebelum penerbangan. Pakaian white adalah petugas keselamatan dan sinyal. Mereka memastikan semua prosedur berjalan dengan baik. Ini bukan sekedar organisasi, tetapi sistem keselamatan dalam kekacauan operasi malam. Prosedur penerbangan. Operasi malam dimulai jauh sebelum peluncuran. Pilot menerima briefing, mempelajari cuaca dan misi. Lalu menuju dek untuk inspeksi pesawat menggunakan senter. Mesin dinyalakan. Suara menjadi sangat keras bahkan dengan pelindung telinga. Jet mulai bergerak ke posisi katapult. Kapal berberok melawan arah angin untuk membantu daya angin. Pesawat diposisikan. Diperiksa kembali dan dipasangkan ke katapult. Senjata aktif sudah terpasang. Semuanya dilakukan dengan presisi tinggi. Katapult. Selama puluhan tahun kapal induk menggunakan katapult uap. Sistem ini menggunakan tekanan tinggi untuk mendorong piston yang meluncurkan pesawat dengan kekuatan besar. Jet bisa dipercepat dari 0 ke kecepatan terbang dalam jarak sangat pendek, dengan gaya yang sangat kuat pada pilot. Kini sistem modern menggunakan MALS, sistem elektromagnetik yang lebih halus dan presisi. Ini mengurangi stres pada pesawat dan pilot, serta meningkatkan keselamatan, terutama pada operasi malam. Peluncuran. Saat siap, pilot memberi sinyal. Mesin berada pada tenaga maksimum. Katapult dilepas. Dan dalam sekejap pesawat melesat dan menghilang ke kegelapan. Proses ini berulang terus-menerus selama operasi berlangsung. Pendaratan malam. Jika lepas landas itu sulit, pendaratan jauh lebih menegangkan. Pilot harus menemukan kapal bergerak di lautan gelap. Sistem optik IFLOS membantu dengan meatball cahaya sebagai panduan. Tanpa itu, tidak ada referensi visual sama sekali. Landing Signal Officer atau LSO memandu pilot melalui radio, memberikan koreksi dalam real time. Jika pendekatan tidak aman, mereka bisa memerintahkan go around. Jika berhasil, pesawat menangkap kabel penahan dan berhenti dalam waktu sangat singkat dengan gaya yang sangat besar. Setelah mendarat, pesawat segera dipindahkan untuk memberi ruang bagi berikutnya. Evaluasi dilakukan untuk setiap pendaratan untuk menjaga standar tinggi. Elemen manusia. Di belakang semua teknologi ini, ada manusia yang bekerja dalam kondisi ekstrim. Mereka bekerja berjam-jam, jauh dari keluarga, dalam lingkungan berbahaya. Namun mereka tetap fokus, karena keselamatan seluruh kru bergantung pada mereka. Perkembangan modern. Teknologi terus berkembang, termasuk sistem baru dan pelatihan berbasis simulator. Namun peran manusia tetap tergantikan, terutama LSO dan kru dek. Kesimpulan. Operasi kapal induk malam adalah salah satu pencapaian paling kompleks dalam dunia penerbangan. Ini membutuhkan keterampilan, keberanian dan koordinasi luar biasa. Setiap orang di dek memiliki peran penting. Tanpa mereka, operasi ini tidak mungkin dilakukan.